Baik, berjumpa kembali di manajemen accounting atau akuntansi manajemen. Nah, kali ini terakhir kita sampai di pembahasan tentang informasi akuntansi diferensial itu sendiri. Nah, kali ini kita akan masuk ke bagian pembahasan soal. Nah, ini pembahasan soal bagian pertama, ya. Nah, soal pembahasan pembagian pertama ini kita akan bicara tentang soal make or buy decision. Jadi kita akan menetapkan kapan keputusan kita waktu akan membuat atau kapan keputusan kita akan membeli dari luar, ya. Contoh, perusahaan Arta Grafis Tama yang berusaha di bidang percetakan dengan produk utamanya adalah mencetak buku tulis dengan sampul berwarna. Pada saat ini kapasitas mesin cetak adalah 75% beroperasi dan 25% menganggur. Perusahaan menghitung jumlah biaya pembuatan buku tulis dengan sampul berwarna per buah adalah sebagai berikut. Untuk materialnya adalah $4,2, upah langsungnya adalah $3,4, BOP variabel adalah $2,4, dan BOP tetap adalah $400.000. Sedangkan perusahaan offset menawarkan untuk mensuplai buku dengan sampul tersebut dengan harga $10,5 sebanyak 200.000 unit. Nah, yang diminta di soal ini adalah apakah perusahaan Arta Grafis Tama ini akan membuat atau membeli dari perusahaan offset, ya. Jadi untuk mengkaji ini, ya, kalau kita produksi secara sendiri, ya, ini materi ini yang telah kita keluarkan dengan catatan 75% beroperasi dan 25% menganggur. Jika kita membeli dari luar, maka kita ditawari 10,5 per dolar dengan sebanyak 200.000 unit, ya, sebanyak 200.000 unit. Nah, kali ini kita akan lihat kapan kita akan buat, kapan kita akan beli. Kita akan putuskan seperti ini. Nah, diketahui kapasitas 75% beroperasi dan 25% menganggur. Material $4,2 per unit, BTKL $3,4 per unit, BOP variabel $2,4 per unit, BOP tetap $400.000. Perusahaan offset menyuplai buku dengan sampul berwarna sebanyak 200.000 unit dengan harga $10,5. Apakah kita akan buat sendiri, ya, dengan biaya ini, atau kita beli dari luar, ya? Nah, ketika disusun, ya, biaya penuhnya itu adalah material kita masukin, BOP BTKM masukin, BOP masukin, variabel masukin, dan tetap kita masukin, ya. Nah, ini dapat dari mana, ya? Tetap ini adalah 25% yang menganggur kalikan dengan total biaya tetapnya 400.000, dapatlah per ininya itu udah 0,5, ya. Jadi kalau dijumlahkan total jumlah biaya penuhnya itu ada 4,2 tambah 3,4 tambah 2,4 tambah 0,5, yaitu 10,5. Dengan jumlah unit adalah 200.000. Kita mengikuti sesuai penawaran dari offset. Nah, totalnya adalah $2.100.000, ya. Ini. Kemudian perbedaannya, ya. Ini secara data penuh, ya, data penuh. Ini yang terdapat di dalam kajian soal. Kita masukin semua elemen. Nah, kali ini kita akan masuki ke biaya diferensial. Kita akan melihat berapa perbedaan antara kalau kita buat sendiri dengan membeli dari luar. Nah, biaya diferensial, material kita masukin, BTK kita masukin, BOP variabel kita masukin, BOP tetap kita tidak masukkan. Jadi hanya material, BTKL, dan BOP variabel saja. Ini kita masukin karena ini kita melihat data secara penuh, biaya penuhnya itu berapa, ya. Jadi apa-apa saja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan kita melihat data penuhnya seperti ini, ya. Nah, kalau di bagian different ini, ya, different ini kita hanya masukkan 3 aja, material, BTKL, BOP-nya yang diambil adalah BOP variabel aja, BOP tetap tidak kita masukin. Maka jumlah biaya diferensial itu adalah 4,2, 3,4, dan 2,4, totalnya ada $10, ya. Sedangkan biaya beli dari luar itu offset nawarkan 10,5 kali 200 dapat 7.100, ya. Maka ada selisih 10 dengan 10,5, jadi ada keuntungan kalau membuat sendiri itu ada
0,5, yaitu berarti sebesar 100.000 dolar ya. Jadi ini kesimpulannya, kita melakukan pembuatan sendiri daripada menerima penawaran dari perusahaan offset. Kenapa? Karena kalau buat sendiri itu hanya 10 dolar saja. Kalau beli dari luar itu 10,5 ya. Jadi lebih untung buat sendiri ya. Lebih untung buat sendiri. Baik, sampai di sini dulu untuk yang bagian pertama. Nanti selanjutnya kalau ada yang kurang jelas nanti kita bisa diskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Habis ini kita akan lanjut di part 2 ya. Terima kasih ya, sampai berjumpa kembali.